Halo, apa kabar? Salam jumpa dengan saya, Bertilia Lina Kosrina, dari Universitas Gunadarma. Kali ini, saya akan membahas mengenai penyusutan dan amortisasi. Bila kita membahas mengenai penyusutan, tentu kita tidak lepas dari aktiva tetap. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat tayangan berikut ini. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan penyusutan dan amortisasi aktiva tetap. Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi yang lazim, namun sebenarnya peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam perhitungan biaya penyusutan. Melalui ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 terkait dengan aktiva tetap berwujud dan pasal 11A terkait aktiva tetap tidak berwujud seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, goodwill, dan atau harta aset tak berwujud lainnya. Bahwa terkait dengan masalah perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal ini, ketentuan pajak atau ketentuan fiskal tidak seluruhnya mengadopsi ketentuan yang ada dalam prinsip akuntansi umum. Secara khusus, otoritas pajak telah menetapkan beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH. Yang kedua, PMK nomor 96 tahun 2009, dan yang ketiga, PMK 249 tahun 2008 yang kemudian diubah dalam PMK 126 tahun 2012. Dalam pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH juga diatur mengenai usia dan manfaat harta dengan perincian sebagai berikut. Berikut adalah perincian dari kelompok harta berwujud dan harta tidak berwujud. Dengan masing-masing, untuk harta berwujud terdiri dari harta bukan bangunan dan bangunan, sedangkan untuk kelompok harta tidak berwujud ada 4 kelompok, ada 4 pengkelompokan klasifikasi untuk harta tak berwujud. Untuk mengetahui di kelompok berapa aktiva atau harta yang kita gunakan, kita wajib pajak bisa melihat pada PMK nomor 96 tahun 2009. PMK ini berlaku umum untuk seluruh wajib pajak kecuali bagi wajib pajak yang disebutkan dalam PMK nomor 249 tahun 2008. Jika misalnya kita punya aset tapi aktiva kita tidak tercantum dalam PMK tersebut, maka aktiva kita itu dianggap termasuk kelompok 3. Itu artinya aktiva kita harus disusutkan selama 16 tahun. Namun, jika kita menunjukkan bahwa aktiva kita yang tercantum dalam PMK tersebut bukan termasuk kelompok 3, maka kita bisa mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok atas aktiva tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Kemudian,
terdapat aktiva-aktiva yang penyusutannya tidak dapat dibebankan. Ini merupakan aktiva yang oleh ketentuan dan peraturan pajak dianggap tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Misalnya saja, aset berupa perumahan atau mes karyawan bagi wajib pajak yang tidak mendapat penetapan sebagai pengusaha di daerah terpencil. Dalam hal ini, kita boleh saja menghitung penyusutan atas mes atau perumahan tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi komersial kita. Tapi pada saat akan membuat SPT tahunan PPh, biaya penyusutan mes atau perumahan itu harus dikoreksi positif. Dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 09 Tahun 2002, aset berupa kendaraan dinas dan telepon seluler milik perusahaan yang boleh dibawa pulang oleh pegawai tertentu berlaku ketentuan bahwa penyusutan hanya boleh dibebankan sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku. Metode penyusutan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang PPh hanya ada 2 macam, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Khusus untuk aset atau aktiva berupa bangunan, metode penyusutan yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh hanyalah metode garis lurus. Dengan metode garis lurus, biaya penyusutan untuk setiap tahun dihitung dengan cara membagi jumlah biaya perolehan aset dengan masa manfaat aset yang sudah ditentukan oleh pasal 11 Undang-Undang PPh. Misalnya, kita membeli komputer dengan total harga perolehan 10 juta. Kemudian, jika misalnya komputer itu menurut PMK nomor 96 tahun 2009 tergolong sebagai aset kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Maka dengan menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutan per tahun adalah 10 juta dibagi 4 tahun, yaitu 2.500.000 per tahun. Jika penyusutan komputer dihitung dengan metode saldo menurun, maka besar penyusutan untuk masing-masing tahun berbeda. Penyusutan pada awal tahun akan lebih besar dibandingkan dengan akhir tahun. Nah, berikut contoh perhitungannya. Untuk tahun pertama sampai tahun keempat antara metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penyusutan fiskal dimulai pada bulan terjadinya pengeluaran. Meski pengeluaran itu terjadi di akhir bulan misalnya, maka secara fiskal atas aset tersebut berhak mendapat penyusutan. Misalnya, jika kita membeli komputer di bulan September 2012 seharga 10 juta, maka untuk tahun pajak 2012 komputer tersebut boleh disusutkan sebanyak 4 bulan terhitung mulai September hingga Desember. Dengan menggunakan metode garis lurus, penyusutan komputer untuk tahun 2012 dihitung sebesar 10 juta dibagi 4 tahun, kemudian dikalikan 4 per 12, hasilnya adalah Rp833.333. Khusus untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, misalnya bangunan masih dalam proses pembangunan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dalam kondisi tertentu, bahkan dimungkinkan untuk wajib pajak mengajukan permohonan agar penyusutan atas aset tersebut dimulai pada saat harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan atau 3M, atau pada saat aset tersebut menghasilkan. Misalnya, bagi wajib pajak perkebunan, di mana pada tahun pertama, penanaman hingga tahun ketiga atau keempat belum menghasilkan panen. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak agar biaya-biaya usaha yang telah dikeluarkan sebelum masa panen ditunda pembebanannya hingga pada saat panen atau memperoleh penghasilan. Demikianlah pembahasan kita mengenai penyusutan dan amortisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa.